Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ikhwan dan akhwati, hadir dan hadirat yang semoga Allah senantiasa merahmati kita, memuliakan kita fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah kembali kita bertemu di kajian rutin membahas tema yang saya susun berkaitan dengan hidup mulia di atas ilmu agama. Di bagian pembahasan tentang mengenal generasi tabi'in. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa makna tabi'in secara bahasa dan mafhum dari tabi'in secara istilah. Kita sebutkan kemarin bahwa tabi'in berasal dari kata tabi' atau tabi'ayat ba'u, artinya mengikuti atau as-sayru wara'a syai' muayyanin, berjalan di belakang sesuatu tertentu, berjalan di belakang sesuatu tertentu. Wastilah dan istilah kemarin kita sebutkan bahwa tabi'in man asara sahabah, man asara as-sahabah radhiyallahu anhum wa syahiduhum wa aslama ma'ahum wa mata wa huwa al-islam. Bahwa tabi'in definisinya adalah man asara sahabah, seseorang yang hidup sezaman dengan sahabat radhiyallahu anhum, wa syahiduhum, dan mereka menyaksikan para sahabat langsung bertemu, wa aslama ma'ahum, dan mereka masuk Islam bersama para sahabat atau di hadapan para sahabat, wa mata wa huwa al-islam, dan dia mati di dalam keislaman, dia mati dalam keislaman.
Dan sebagian mengatakan bahwa as-sahabah huwa man laqiya, dan sebagian mengatakan bahwa pembeda antara sahabat dengan tabi'in bahwa sahabat bertemu Nabi, bahwa sahabat bertemu Nabi sedangkan tabi'in tidak. Maka jika ada seorang muslim mukmin beriman kepada Allah, kepada Nabi di zaman Nabi tapi tidak bertemu Rasulullah, jika ada seorang hamba mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu Rasulullah, maka dia bukan sahabat tapi tabi'in. Seperti Uwais Al-Qarni, beliau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman di zaman Nabi masih hidup, tapi beliau tidak bertemu Nabi, maka beliau bukan tabi'in, bukan sahabat tapi tabi'in. Meski demikian beliau memiliki keutamaan ketimbang tabi'in yang lain. Sebagaimana di antara para sahabat satu sama lain memiliki keutamaan yang berbeda-beda, begitu pula di antara tabi'in satu sama lain memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Dan kemarin kita sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa tabi'in merupakan generasi terbaik kedua setelah para sahabat. Generasi terbaik kedua setelah sahabat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, contoh di surah Al-Hasyr ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah menyebutkan dan orang-orang seperti setelah mereka, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Siapa? At-tabi'in maksudnya, dan yang seterusnya. Tapi yang paling pertama setelah sahabat adalah tabi'in. Mereka berdoa kepada Allah, atau diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami ampunkan dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkan juga buat saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman, dan ampunkan juga saudara-saudara kami buat saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Kalau dimaksud adalah sebelum atau setelah para sahabat, yang lebih dahulu dari mereka adalah tabi'in. Meskipun ayat ini juga kata para ulama masuk bagian dari sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Para sahabat Nabi tidak semuanya masuk Islam di awal-awal. Tidak semua para sahabat Nabi masuk Islam di awal-awal, ada yang di akhir-akhir. Sehingga para sahabat Nabi yang Islamnya di akhir-akhir, selain berdoa kepada Allah minta ampun untuk dirinya, juga untuk saudara-saudaranya yang lebih dahulu beriman di antara mereka. Karena tadi sahabat tidak semuanya masuk Islam di awal-awal, ada yang di akhir-akhir. Maka para sahabat yang datang di akhir, maksudnya ketimbang sahabat-sahabat di awal, dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dirinya dan mengampunkan orang-orang yang lebih dahulu beriman dari para sahabat Nabi. Maka begitu juga para tabi'in, termasuk generasi setelah mereka, setelah para sahabat secara mutlak. Maka adab yang Allah ajarkan kepada mereka, meminta ampun kepada Allah untuk diri mereka dan untuk saudara-saudara mereka dalam yang lebih dahulu dalam keimanan. Dan yang kedua, Allah mengajarkan kepada generasi setelahnya, minta kepada Allah jangan sampai ada penyakit hati terhadap orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan pada hati kami ada ghil, ada penyakit hati. Terhadap siapa? Lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang telah beriman terlebih dahulu. Lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang lebih beriman terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena seringkali manusia itu terjangkiti hasad. Lihat orang-orang ahlul kitab, hasadnya kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Karena kenapa? Kebanyakan orang-orang ahlul kitab kafir karena mereka hasadnya tinggi
dan hasad mengakibatkan mereka berbuat sombong dan menolak kebenaran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Hasad mengakibatkan mereka sombong, mengakibatkan orang-orang ahlul kitab sombong, yang pada akhirnya mereka menolak kebenaran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Hasada min indi anfusihim, kata Allah, mereka hasad terhadap Nabi Muhammad atas apa yang ada di diri mereka sendiri. Begitu pula generasi tabi'in dan seterusnya diajarkan oleh Allah, termasuk kita untuk meminta kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan pada hati kami ghil, penyakit hati. Terhadap siapa? Lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb kami sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemarin juga kita sebutkan tentang keutamaan tabi'in dalam Islam, bahwa keutamaan tabi'in dalam Islam, para ulama menyebutkan bahwa warada fil Qur'anil Karim ats-tsanaa minallahi ta'ala ala man ittaba'a ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa sahabatil kiram radhiyallahu anhum bil imani wa humut tabi'un, bahwasannya terdapat dalam Al-Qur'an pujian Allah terhadap orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bagaimana Allah memuji orang-orang yang mengikuti Rasul dan mengikuti para sahabat dalam keimanan, dan mereka lah tabi'in. Apa ayatnya? At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum. Allah menyebutkan walladzina ittaba'uhum. Kalimat walladzina taba'uh menunjukkan apa? Ini setelah sahabat. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan kaum muhajirin. Siapa? Para sahabat Nabi dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Wal ansar, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang dia dari kalangan kaum Ansar yang asli penduduk Madinah, yang mereka tabawa uddar wal iman, yang mereka lebih dahulu mempersiapkan keimanan mereka dan tempat mereka sebagai hijrahnya kaum muhajirin. Mereka, kata Allah, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian Allah katakan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti hum. Hum di sini apa? Tadi muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti hum, mengikuti mereka. Mereka siapa? Al-muhajirin wal ansar. Siapa jawabannya? Tabi'in. Jawabannya adalah orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin ansar, at-tabi'un, mereka para tabi'in. Ya, para tabi'in. Sehingga dari situlah menunjukkan bahwa generasi tabi'in juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah pun memuji generasi tabi'in. Begitu pula Nabi Muhammad SAW memuji generasi kedua tabi'in dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih yang kita sering dengar hadisnya, kata Nabi, khairun nasi qarni, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang sezaman denganku. Maksudnya yang beriman bersama Nabi di zaman Nabi, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti hum, yalunahum ay ba'dahum. Tsummal ladzina yalunahum ay ba'dahum, kemudian orang-orang yang mengikuti setelah mereka dalam keimanan. Siapa yang mengikuti mereka? Jawabannya tabi'in. Yalunahum, setelah mereka langsung. Menunjukkan di sini Nabi menyebutkan generasi kedua, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Bahkan tidak hanya yang kedua, Nabi sebutin yang ketiga, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti mereka lagi, yaitu tabi'in. Nah, sehingga hadis ini pun menunjukkan bahwa Nabi pun memuji generasi kedua akan kebaikan mereka. Bahkan yang meneruskan ilmunya para sahabat, yang mana para sahabat mendapatkan ilmu dari Nabi adalah generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Bagaimana generasi tabi'in terdidik? Karena yang mendidik adalah para sahabat. Generasi tabi'in terdidik atau mendapatkan ilmu karena para sahabat, guru-guru mereka.
dan para sahabat bertebaran di mana-mana. Bahkan memang kalau kita melihat sejarah, Nabi SAW menyebarkan dai itu sejak di zaman beliau masih hidup. Jadi sunnah menyebarkan dai ke berbagai daerah itu sudah ada pada zaman Nabi. Seperti siapa? Mu'adz bin Jabal, yang sangat populer hadisnya, disebutkan dalam hadis di mana ketika Rasulullah SAW menobatkan sahabat Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau berwasiat, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin, wahai Mu'adz, sungguh engkau akan mendatangi kelompok dia ahlul kitab, yaitu Yaman. Nabi menyebutkan bahwa ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman, Nabi mengingatkan, notabene penduduk Yaman itu ahlul kitab, yaitu orang-orang yang turun kepada mereka Taurat dan Injil. Innaka sata'ti qauman ahla kitabin, engkau akan mendatangi kelompok manusia di mana dia itu ahlul kitab. Berarti Nabi mengutus Mu'adz, karena tidak mungkin Nabi juga berdakwah ke semua daerah, sehingga Nabi mengutus para sahabat yang berilmu untuk berdakwah ke pelosok-pelosok atau ke penjuru dunia. Begitulah sunnah Nabi SAW. Agar apa? Agar ilmu, agar agama dan ilmu ini sampai kepada umat seluruhnya. Kenapa? Karena Nabi diutus kafatan linnas, kepada seluruh manusia, tidak hanya kaum tertentu. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Makanya ketika orang-orang ahlul kitab, mungkin sebagian bertanya-tanya, Ustaz, bukankah ahlul kitab atau orang-orang Bani Israel itu umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa? Jawabannya iya, bahwa Bani Israel atau ahlul kitab, Nabi mereka Musa dan Nabi Isa, iya betul. Tapi orang-orang Bani Israel atau orang-orang dari umat Nabi Musa dan Nabi Isa yang masih hidup ketika Nabi diutus menjadi Rasul, maka dia umat Nabi Muhammad. Saya ulangin, betul bahwasannya kaum Bani Israel atau dikenal dengan Ahlul Kitab atau dikenal dengan Yahudi Nasrani, bahwa Nabi atau Rasul yang diutus kepada mereka itu Nabi Musa dan Nabi Isa, betul. Tapi mereka artinya kaum Ahlul Kitab yang masih hidup dan mendapati kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, maka dia termasuk umatnya Nabi Muhammad, termasuk umatnya Nabi Muhammad. Sehingga Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak Ahlul Kitab yang masih hidup di zamannya untuk masuk ke Islam, untuk masuk ke agama yang dibawa Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Banyak dalilnya. Contoh, Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, di ayat 64, contohnya diantaranya di surah Ali Imran ayat 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Isinya apa? Di antaranya ini, Qul, katakan wahai Rasul Muhammad SAW, kepada siapa? Ahlul Kitab. Siapa Nabi mereka sebelumnya? Musa dan Isa. Apa kitabnya? Taurat dan Injil. Karena mereka dikatakan Ahlul Kitab. Ya Ahlul Kitab, wahai Ahlul Kitab, disebutkan kalimat ya Ahlul Kitab, ta'alau, kemarilah kalian, aku menyeru kalian, aku mengajak kalian, aku mendakwahi kalian, ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, aku mendakwahi kalian kepada satu kalimat yang kalimat ini sama di antara kita. Artinya kalimat yang didakwahkan Nabi Muhammad sama yang didakwahkan Nabi Isa dan Nabi Musa, yaitu la ilaha illallah. Ta'alau, kemarilah kalian, aku menyuruh kalian, aku mengajak kalian kepada kalimat yang kalimat ini tidak ada pertentangan di antara saya dan Anda, yang kalimat ini juga didakwahkan oleh Nabi kalian Musa dan Isa.
yang isinya alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, bahwa kita tidaklah diperintah oleh Allah kecuali beribadah hanya kepada Allah, dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Bahkan wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, kita dilarang oleh Allah untuk tidak menjadikan salah satu di antara kita arbab, sesembahan, min dunillah, selain dari Allah. Artinya tidak boleh di antara mereka, di antara nabi dikultuskan. Karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad termasuk Bani Israel, mereka mengkultuskan nabi-nabi mereka. Apa maksudnya mengkultuskan? Artinya menobatkan nabi mereka, diangkat kedudukannya seperti Allah. Bahkan telah terjadi penyimpangan dakwah tauhid pada umat Nabi Isa, yaitu mereka mengatakan Allah itu ya Nabi Isa, Allah itu ya Nabi Isa, Nabi Isa itu ya anak Allah. Yang dikenal dengan apa? Thalithu Thalathah. Yang dikenal akidah mereka apa? Thalithu Thalathah, atau istilah lainnya apa? Trinitas. Itu penyimpangan dari ajaran Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sama isinya apa? La ilaha illallah. Nah, kembali kepada pembahasan bahwa Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang notabene mereka apa? Ahlul kitab. Yang notabene mereka ahlul kitab. Sehingga kadang-kadang mungkin di antara mereka beriman kepada sahabat yang diutus tapi tidak sempat bertemu Nabi. Di antaranya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dia beriman di zaman Nabi melalui dai-dai para sahabat, tapi tidak sempat bertemu Nabi, sehingga dia tabi'in. Baik, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji at-tabi'in, generasi kedua, Allah sebut dalam Al-Qur'an. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW memuji generasi kedua, thumma ladina yalunahum. Hum di sini adalah para sahabat yang mengikuti mereka. Apa faedah mengenal generasi tabi'in? Para ulama menyebutkan faedah memahami generasi kedua itu tabi'in. Walihadzal ilm faidatun 'azimatun fa innahu idza ghafila al-insanu an hadzal ilm lam yufarriq baina as-sahabah wat tabi'in. Di antara faedah mengenal generasi kedua itu tabi'in, agar manusia betul-betul berakal dan berilmu dan bisa membedakan mana generasi sahabat dan tabi'in, supaya tidak keliru, supaya tidak memuji berlebihan seorang tabi'in di atas seorang sahabat. Supaya apa? Tidak memuji berlebihan seorang tabi'in di atas seorang sahabat. Karena terjadi di zaman tabi'in, ada seseorang yang muji tabi'in di atas sahabat. Seperti di zaman yang pernah saya sebutkan bahwa di zaman tabi'in dari cucunya Umar bin Khattab lahir bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau terkenal sebagai orang yang takwa, berilmu, alim, terkenal ketakwaannya, terkenal ilmunya, terkenal zuhudnya, terkenal kewaraannya, terkenal keadilannya ketika menjadi pemimpin. Itu Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sampai ada yang memuji Umar bin Abdul Aziz, mengatakan bahwa inna Umar bin Abdul Aziz khalifatul khamisah dir-rasyidin, bahwasanya beliau termasuk kalau dikatakan khalifah kelima dari khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena ketakwaannya, keilmuannya, kezuhudannya, kewaraannya, keadilannya seperti para sahabat, maksudnya seperti sifat-sifat para sahabat. Tapi tadi saya katakan bahwa sealim-alimnya tabi'in, dia tidak akan melebihi keutamaan para sahabat. Sealim-alimnya seorang tabi'in, dia tidak akan melebihi keutamaan seorang sahabat. Maka ketika ada seorang memuji Umar bin Abdul Aziz berlebihan di atas sahabat Muawiyah, Abdullah bin Umar marah.
Abdullah bin Umar ketika mendengar ada seorang memuji Umar bin Abdul Aziz berlebihan, bahkan terkesan merendahkan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia seorang sahabat, beliau marah. Kalau bahasa kita, bukan tingkatannya untuk disamakan, atau bahasanya bukan levelnya untuk disamakan. Ini sahabat, bahkan Muawiyah katibul wahyi. Sahabat Muawiyah apa? Katibul wahyi, pencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala atas perintah Nabi SAW. Meskipun ada kekurangan, tapi keutamaan dan kemuliaannya sudah mencukupi untuk tidak boleh merendahkan Muawiyah ketimbang seorang tabi'in. Nah, ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Sebagaimana ilmu dari faedah kita mengenal seorang tabi'in dan sahabat, bahwa tadi sealim-alimnya seorang tabi'in, dia tidak akan menyamai atau melebihi keutamaan seorang sahabat, tidak. Karena ilmu tabi'in diambil dari siapa? Sahabat. Ilmu tabi'in atau pemahaman para tabi'in terhadap ilmu agama diambil dari para sahabat. Sedangkan para sahabat generasi secara khusus yang Allah memuji mereka secara khusus, dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa siapa afdalul tabi'in, siapa para tabi'in yang mulia atau yang paling mulia di antara mereka. Di sini para ulama menyebutkan ada tingkatan tabaqat di generasi tabi'in. Tabaqat itu tingkatan ya. Dan itu tentunya berdasarkan apa? Keilmuan mereka, keutamaan mereka, termasuk apa namanya? Lebih dahulu masuk Islam. Sama seperti para sahabat, satu sama lain di antara mereka memiliki keutamaan satu sama lain. Begitu pula di zaman tabi'in atau di generasi tabi'in, satu sama lain memiliki keutamaan. Ya. Para mengatakan hunaka aqwalul lil ulama fi afdalihim. Di sana ada pendapat sebagian para ulama tentang siapa yang paling utama di antara para tabi'in. Wal masyhur, di antara pendapat yang terkenal, anna afdaluhum Sa'id ibn Musayyib. Kata para ulama, di antara para tabi'in yang mulia, yang paling mulia di antara mereka, tentunya berdasarkan ilmu, kewaraan, ketakwaan, kezuhudan, adalah seorang tabi'in bernama Sa'id ibn al-Musayyib. Dan sebagian mengatakan qala Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif, wa qala Abu Abdullah, dan Abu Abdullah yaitu seorang tabi'in mengatakan Muhammad ibn Khafif, beliau menyebutkan ada 3 tingkatan. Ini pendapat yang lain, maksudnya pendapat Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif Asy-Syairazi, juga ulama tabi'in, menyebutkan bahwa tingkatan tabi'in ada 3. Ini kata Abu Abdullah Muhammad Khafif Asy-Syairazi. Yang pertama, Ahlul Madinah. Ahlul Madinah yaqul, orang-orang Madinah berkata, maksudnya penduduk Madinah berkata, afdalut tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Ini juga sepakatan sebagian penduduk Madinah berpendapat secara mayoritas bahwa afdalut tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Yang kedua, Ahlul Kufah, orang-orang Kufah berpendapat afdalut tabi'in Uwais al-Qarni. Ahlul Kufah, orang-orang Kufah berpendapat bahwa yang paling utama di antara para tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Sedangkan yang ketiga, Ahlul Basrah, orang-orang Basrah berpendapat anna afdalut tabi'in Al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri. Nah, ini diantara pendapat yang dibawa oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif Asy-Syairazi. Begitulah pendapat sebagian ahlu al-Madinah, ahlu al-Kufah wal Basrah. Ya. Meskipun tadi ini pendapat manusia di zamannya. Pendapat manusia di zamannya. Kalau kita melihat contohnya, Sa'id ibn al-Musayyib karena terkenal keilmuannya, alim,
Dan ahlul Madinah, penduduk Madinah mengatakan bahwa afdhalut tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyib karena terkenal keilmuannya, alimnya, zuhudnya, yang menjadikan dia mulia ketimbang tabi'in yang lain. Sedangkan ahlul Kufah mengatakan afdhaluhum Uwais al-Qarni karena keutamaannya dalam ketakwaan dan birnya. Sampai-sampai Nabi memuji Uwais al-Qarni kan, bahkan sampai Rasulullah berwasiat kepada Umar bin Khattab, idza ja'akum rajulun min ahli Yaman yuqalu Uwais al-Qarni fa'ti ilaihim, wahai Umar, jika engkau mendengar ada seorang laki-laki datang dari negeri Yaman bernama Uwais al-Qarni, datanglah kepadanya dan mohonkanlah kepada Uwais untuk memohonkan ampun atas dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahwa Nabi memuji Uwais al-Qarni, sehingga dengan sebab inilah ahlu Kufah berpendapat Uwais al-Qarni afdhalut tabi'in. Uwais al-Qarni afdhalut tabi'in. Cuman memang sebenarnya mengatakan Uwais al-Qarni tidak dikenal keilmuannya seperti Sa'id bin Musayyib, tapi terkenal dengan keutamaannya dalam ketakwaannya atau dalam baktinya kepada ibunya. Karena kita tahu bahwasannya bakti seorang anak kepada ibunya perintah kedua setelah tauhid gitu kan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bahwa bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah perintah kedua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sebab inilah Uwais afdhalut tabi'in. Sebagian mengatakan ahlul Basrah bahwa afdhalut tabi'in Hasan al-Basri karena apa? Alimnya, keilmuannya. Bahkan kalau kita melihat banyak sekali ucapan-ucapan generasi tabi'ut tabi'in mengutip atau menimba ilmu dengan Imam Hasan al-Basri. Artinya beliau termasuk sahabat tabi'in yang banyak menyebarkan ilmu din, meskipun tidak menafikan tabi'in yang lain ya, tapi beliau banyak. Sebagaimana kalau kita bicara di generasi tabi'in, generasi sahabat, seringkali Abdullah bin Umar dikenal sebagai seorang sahabat yang semangat mengamalkan sunnah tanpa menafikan sahabat yang lain, tentunya terkenal. Sampai-sampai Abdullah bin Umar saking terkenalnya dalam iqtida'i bin Nabi, mengikuti Nabi, sampai ketika beliau bersama Nabi safar dalam sebuah perjalanan, Nabi berhenti dan buang hajat, beliau sampai mengikuti ketika suatu saat melewati tempat tersebut. Dan itu dikenal di kalangan para sahabat, meskipun tadi tidak menafikan sahabat yang lain. Begitu pula di generasi tabi'in, ketika para ulama memuji mamanya Hasan al-Basri, maka tanpa mengurangi keutamaan seorang tabi'in yang lain, tanpa mengurangi keutamaan tabi'in yang lain. Adapun sebagai mengatakan afdhalut tabi'iyat, siapa dari kalangan wanita tabi'in yang afdal atau yang paling utama di antara mereka? Abu Bakar, qala Abu Bakar ibn Abi Dawud menyebutkan bahwa sayyidat tabi'iyat, penghulu wanita tabi'in yang mulia di antara mereka Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin itu putrinya Abdullah bin Sirin, atau putrinya Sirin, dan beliau di antara punya saudari bernama Abdullah bin Sirin, termasuk terkenal juga keilmuannya. Abdullah bin Sirin seorang tabi'in yang juga terkenal keilmuannya. Bahkan di antara ucapan Abdullah bin Sirin yang mengatakan dan terkenal ucapannya bahwa inna hadzal ilma dinun, sungguh ilmu agama ini bagian dari agama. Artinya mempelajari ilmu agama ini bagian dari agama. Fandur aman ta'khudha dinah, lihatlah siapa orang yang kau ambil ilmunya. Artinya nasihat Abdullah bin Sirin, saudaranya Hafsah ibn Sirin, beliau memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar ketika menimba ilmu itu jangan sembarangan. Karena terjadi di zaman tabi'in ahlul bid'ah, banyak bersebaran ahlul bid'ah yang dia gampang menyebarkan ilmu tanpa kebenaran atau tanpa melihat atau tanpa berguru kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau istilah zaman kita sekarang itu banyak bahasa yang ustadz yang belajarnya otodidak,
tidak menimba ilmu kepada para ulama, tidak duduk di majelis para ulama. Nah, di zaman Abdullah ibn Sirin atau tabi'in sudah terjadi, sehingga beliau menasihati dalam sebuah ucapannya bahwa inna hadzal ilma dinun, ilmu agama ini bagian dari agama. Fandur aman ta'khudha dinah, lihat siapa yang kau ambil ilmunya, lihat siapa yang kau ambil ilmunya. Dan nasihat Abdullah ibn Sirin, saudaranya Hafsah, dicatat oleh para ulama, dicatat oleh para ulama. Nah, berikutnya sebagai mengatakan Amrah binti Abdurrahman, wataliha sebagian mengatakan Ummu Ad-Darda, Ummu Ad-Darda. Tapi di sini Ummu Ad-Darda bukan sahabat ya, tapi tabi'in. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para juga mengatakan siapa nama-nama para tabi'in yang senior, atau siapa para tabi'in yang paling senior atau yang lebih dahulu masuk Islam. Sebagian mengatakan yang lebih tua. Qala ulama inna sayyidat tabi'in Abu Amrin Wais ibn Amir ibn Jaz'i ibn Malik Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Di sini disebutkan bahwa para ulama menyebutkan bahwa sayyid atau penghulu dari generasi tabi'in yaitu Abu Amrin Uwais ibn Amir. Dan Abu Amr Uwais ibn Amir ibn Jaz'in ibn Malik, pujian atas orang ini langsung dari Nabi SAW. Artinya Nabi memuji langsung, berarti sama seperti Oskorni, artinya beliau mungkin masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak bertemu Nabi SAW. Dan para menyebutkan nama-nama para tabi'in yang senior atau yang terkenal dengan lebih dahulu masuk Islam, seperti yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama disebutkan Sa'id ibn al-Musayyib. Selalu para ulama berpendapat yang pertama Sa'id ibn al-Musayyib, wa huwa ahadul fuqaha sab'ah fil Madinah. Dan Sa'id ibn al-Musayyib termasuk ulama fikih di Madinah, atau ahadul al-fuqaha sab'ah, termasuk maksudnya salah satu dari 7 ulama fikih yang ada di Madinah. Artinya Sa'id ibn al-Musayyib tinggal di mana berarti? Di Madinah. Sehingga memang banyak para ulama menimba ilmu fikih di Madinah pasti berguru dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Wakila, dan sebagian mengatakan tentang Sa'id ibn al-Musayyib, innahu sayyidut tabi'in, beliau betul-betul termasuk penghulu para tabi'in. Artinya dianggap keseniorannya. Artinya para tabi'in yang lain menyaksikan bahwa beliau termasuk senior. Yang kedua, di antara para pembesar atau para senior tabi'in, Abdurrahman ibn Hurmuz. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Mungkin ini nggak terlalu dikenal ya, jarang didengar mungkin, tapi di kalangan ulama terkenal di beliau. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Yang ketiga Syaibah ibn Naddah. Di antara para tabi'in atau para pembesar tabi'in, Syaibah ibn Naddah. Yang keempat Yazid ibn Ruman. Yazid ibn Ruman. Yang kelima Mujahid. Mujahid ibn Jubair. Sering Imam Mujahid disebutkan dinukil dalam ucapannya, qala Imamul Mujahid, qala Imamul Mujahid. Bahkan sering dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ucapan Imam Mujahid. Yang keenam Durbas Maula Ibnu Abbas.
Yang keenam bernama Durbas. Durbas ini apa? Pembantunya Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas sahabat, Maula Ibnu Abbas. Durbas dia adalah pembantunya Ibnu Abbas. Yang ketujuh di antara pembesar tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedelapan yang disebut oleh para ulama, Rafi ibn Mihran Ar-Rayyahi. Rafi ibn Mihran Ar-Rayyahi. Yang kesembilan, Humaid ibn Qais. Minimal antum pernah dengar ya, minimal ya. Minimal pernah dengar. Yang ke-10, Al-Mughirah ibn Abi Shihab. Al-Mughirah ibn Abi Shihab Al-Makhzumi. Al-Mughirah bin Abi Shihab Al-Makhzumi, dari kabilah Makhzumiyah. Yang ke-11, Zur bin Hubeish. Kadang ada riwayat ini tabi'in bernama Zur, kadang ada di hadis. Zur ibn Hubeish. Yang ke-12, Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang ke-13, Al-A'mash, atau dikenal dengan Imam A'mash, seorang tabi'in yang dia ahlul hadis, yang terkenal matanya buta. Imam Al-A'mash itu sering dibawakan riwayatnya. Imam Al-A'mash, namanya Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Bahkan ada kisah menarik di zaman Imam A'mash ketika mengajar atau mengasih pengajian seperti ini, karena beliau ulama hadis di zaman tabi'in, atau ulama hadisnya dari kalangan tabi'in. Beliau seorang yang buta dan terkenal lisannya pedas, terkenal itu, tapi keilmuannya luar biasa, sehingga ada sebagian ulama menasihati ketika hendak menimba ilmu di Imam A'mash, sebagian orang kadang-kadang mundur. Kenapa? Karena pedas lisannya. Sehingga sebagian ulama menasihatinya, kalau kau mau mengambil mutiara, bersabarlah dalam meraihnya. Apa maksudnya? Karena memang kalau kita mau menimba ilmu selain dari Rasulullah, maka harus siap dengan kekurangannya, kan gitu. Karena seorang alim selain dari Rasulullah pasti ada kekurangannya, apalagi tabi'in tentunya kan. Sehingga sebagian orang-orang di zaman tabi'in kadang-kadang ketika mau menimba ilmu di Imam A'mash mundur, karena tadi pedas lisannya, tapi terkenal keilmuannya. Artinya yang dimaksud pedas itu kalau nasihatin langsung tek, tek, tek. Kalau bahasa kita mungkin nggak pakai perasaan kalau bahasa kita, walaupun itu relatif sebenarnya. Dia terkenal. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Imam A'mash selain terkenal dengan ilmu hadisnya, kealimannya, kezuhudan dan kewaraannya, dan beliau terkadang kalau memberikan majlis hadis kadang-kadang meludah ke sebelah kiri. Ya mungkin kebiasaan yang beliau, Allah alam. Sehingga murid-murid beliau yang senior tidak akan duduk di sebelah kiri, nggak ada, memaklumi itu semua. Sehingga disebut dalam kisah ada orang yang baru datang menimba ilmu, dia melihat mungkin kosong sebelah kiri, dia duduk. Dia duduk. Dan satu kebiasaan Imam A'mash, kalau beliau sedang menyampaikan ilmu, ada yang berbicara, karena beliau buta. Ketika beliau menyampaikan hadis, ada yang berbicara mengganggu majlisnya, beliau akan pergi tanpa salam. Maka rugilah kaum muslimin yang menimba ilmu gara-gara orang yang ngobrol. Kalau saya masih toleransi ya. Masih toleransi. Imam A'mash tidak, karena beliau seorang yang buta, beliau tidak bisa melihat. Tapi ketika ada orang yang berbicara dan terenggal telinganya, maka beliau akan pergi tanpa salam, ditinggalkan majlisnya. Menunjukkan di zaman dulu
mengusung adab itu lebih utama sebelum ambil ilmu. Iya enggak? Apalagi kalau antum ngaji sambil makan kayak gini. Ustaz tadi ngomong, antum sambil makan gini, ngobrol di pojok lagi. Zaman sekarang ada handphone lagi. Makanya qillatul barakah, kurangnya berkah ilmu di zaman sekarang ketimbang zaman dulu. Karena yang hadir kadang-kadang tidak menghiasi dengan adab dan etika. Ya, pedas sedikit ustadznya, wah jangan ngaji sama ustadz endang, pedas tulisan. Ya, dihindari. Suka nyinggung. Itu aja masih nggak berubah, apalagi nggak disinggung. Nah, Imam Ahmad terkenal seperti itu, sampai ada seorang datang ke majelisnya dan beliau belum tahu kebiasaan Imam Ahmad, karena dia merasa bahwa melihat itu kosong, dia duduk dan beliau meludah, terkena air ludahnya. Sehingga ketika orang baru ini duduk dan terkena air ludah, dia mau sedikit protes gitu kan, maka sahabat-sahabat mengatakan diam, maksudnya ngasih syarat diam, jangan bergerak. Kalau sampai terdengar suara berisik, Imam Ahmad akan dan pergi pulang, nggak peduli. Menunjukkan ilmu itu tinggi di zaman dulu itu, tinggi. Dan murid-muridnya hadir ke ustadznya, bukan ustadz yang hadir ke murid-muridnya. Mereka mendatangi guru-guru mereka, sehingga ilmu mulia di zaman tabi'in. Dan betul-betul para ulama zaman dulu mengingatkan tentang pentingnya adab sebelum ilmu itu sendiri. Di antara Imam Amash. Nah tadi murid yang tadi datang baru-baru kena air ludahnya, dan yang teman-teman yang diam, jangan sampai bergerak. Kalau saya bergerak terdengar suara berisik akan apa? Akan pergi beliau. Bahkan ada juga seorang ulama hadis di zaman tabi'in yang mungkin tidak disebutin di sini, bernama Abdurrahman Al-Mahdi. Beliau juga termasuk ulama tabi'in dan paham dalam hadis. Terkenal Abdurrahman Al-Mahdi. Termasuk di antara kebiasaan beliau seperti Imam Al-A'mash. Ini saya catat, Abdurrahman Al-Mahdi sebutkan, apa? Abdurrahman Al-Mahdi. Sama, beliau pun terkenal sebagai orang yang mengusung adab dalam majelis ilmu. Dan beliau kebiasaan kalau menyampaikan majelis ilmu, beliau akan duduk. Dan beliau tidak akan memulai pengajiannya ketika masih ada yang berbicara. Demi Allah, terkenal dalam sirah tentang sirah tabi'in, bernama Abdurrahman Al-Mahdi. Beliau kalau mengisi ta'lim, belum akan memulai ta'lim kalau masih ada yang berbicara. Masih enggak, apalagi masih santai ngobrol-ngobrol makan, langsung pulang beliau kayaknya. Beliau terus seperti itu. Ketika sudah tenang, betul-betul tidak ada yang berbicara, baru mengatakan assalamualaikum warahmatullah, membuka innal hamdalillah. Ketika di tengah-tengah pengajian, di tengah-tengah ta'lim ada yang berbicara, maka beliau langsung diam. Beliau langsung diam. Atau apa? Diam itu teguran sebenarnya. Karena ulama dalam menegur itu kan macam-macam kan. Ada langsung enggak. Abdurrahman Mahdi, cara negurnya ketika berbicara ada yang ngobrol langsung diam. Dan orang-orang paham, yang betul-betul datang untuk ilmu paham itu. Kadang-kadang mengingatkan dengan isyarat juga. Kalau betul-betul belum diam, artinya betul-betul dikasih isyarat beliau diam, yang bicara belum diam sampai beberapa saat juga belum diam, maka beliau akan tutup kitab, jinjing sandal, pergi tanpa salam. Beliau begitulah Abdurrahman Al-Mahdi. Tapi ketika beliau diam, langsung diam, maka beliau akan lanjut. Tapi beliau ngasih kesempatan 3 kali. Artinya ketika ada yang berbicara langsung diam, maka beliau lanjut. Terulang lagi, diam, langsung diam, lanjut, sampai 3 kali terulang, langsung tutup kitab dan pergi. Nggak ada yang keempat. Dan begitu kebiasaan seorang tabi'in bernama Abdurrahman Al-Mahdi, juga ulama tabi'in, ulama at-tabi'in. Yang ke-14 atau tambahan, kalau tadi Abdurrahman Al-Mahdi berarti 15.
Yang ke-14 tadi Abdurrahman Al-Mahdi. Yang ke-15 Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib punya anak dari Fatimah, Hasan Al-Husain. Ali bin Abi Thalib kan sahabat Nabi, menantu Nabi, menikahi putri Nabi bernama Fatimah ibn Rasulullah SAW. Lahir dari pernikahannya Al-Hasan Al-Husain. Nah, Al-Husain adiknya Al-Hasan menikah, dapat anak. Anaknya dikasih nama seperti ayahnya. Ada nggak zaman sekarang seperti itu? Saking cintanya kepada ayahnya, anaknya lahir dikasih nama seperti ayahnya, sehingga anaknya dikasih nama Ali. Ali ibn Al-Husain ibn Ali, Masya Allah, ibn Abi Thalib ibn Abdul Muttalib. Nah, beliau semasa hidup dikenal dengan Zainal Abidin, dan terkenal keilmuannya, kealimannya. Selain itu juga beliau Ahlul Bait kan, Ahlul Bait maksudnya keluarga Nabi. Beliau terkenal keilmuannya juga, alimnya. Karena yang kalau kita dalam riwayat hadis juga ada riwayat Zainal Abidin, meskipun memang sebagian orang Syiah mengkultuskan Zainal Abidin atau Ali bin Al-Husain. Karena seringkali kalau di orang-orang Syiah kadang-kadang apa? Qala Zainal Abidin, qala Zainal Abidin. Maksudnya siapa? Ali bin Al-Husain. Dan memang ada riwayat beliau, riwayat tentang apa? Hadis. Dan Ali bin Al-Husain atau Zainal Abidin terkenal dengan keilmuannya, kealimannya, terkenal dengan ketakwaannya, terkenal dengan kezuhudannya, terkenal orang yang kalau beramal diam-diam. Yang pernah saya ceritakan mungkin kisah beliau sangat terkenal, tapi terkenal setelah kematian beliau. Apa itu? Bahwasannya semasa hidupnya Zainal Abidin atau ketika Ali bin Al-Husain yang dikenal dengan Zainal Abidin masih hidup, seringkali penduduk Madinah yang fakir-fakir atau fuqara'ul Madinah, ahli fakir atau orang yang fakir di Madinah, itu sering mendapatkan sedekah misterius di malam hari. Sedekah misterius maksudnya apa? Mereka tidak pernah tahu siapa yang ngasih sedekah. Ya, beda zaman sekarang, sedekah foto ya, pose dulu foto, serahkan foto. Musibah. Kalau nggak foto nggak afdol. La haula wala quwata illa billah. Saya hanya katakan la haula wala quwata illa billah. Kadang ada manfaat tapi mudarat juga ada ya. Iya kan? Setelah itu dia posting. Nah, beliau Zainal Abidin atau Ali ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib terkenal kezuhudan, kewaraannya. Bahkan orang yang suka bersedekah misterius atau diam-diam, hanya dia dan istri dan Allah yang tahu. Sehingga ketika beliau hidup, sering kali orang-orang fuqara'ul Madinah mendapatkan sedekah misterius dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Artinya tidak ada yang tahu siapa pelakunya, dan itu berlangsung lama, bukan seminggu dua minggu, lama, sering. Sehingga tibalah berita meninggalnya Zainal Abidin atau meninggalnya Ali bin Al-Husain. Nah, orang baik meninggal nggak? Meninggal orang baik. Maka siap-siap kita juga meninggal, tinggal tunggu waktu, persiapan dengan amal soleh dan ketaatan. Ketika meninggal, orang-orang yang memandikan jenazahnya heran dengan kondisi pundaknya Ali bin Al-Husain. Ya udah Pak, ada bekas hitam yang tidaklah itu ada kecuali orang yang sering memikul benda berat, dan sering, bukan sekali dua kali, sering. Mungkin kayak bahasa kita kepalan gitu di pundaknya. Kan kalau tidak dibuka nggak tahu kan. Sehingga orang-orang memandikan terheran-heran, ini belum ngangkat apa gitu kan. Sehingga teka-teki ini bertambah, heran apa amalan kira-kira. Sampai berjalan waktu berapa lama beliau meninggal, orang-orang fakir Madinah sudah tidak lagi mendapatkan sedekah misterius. Sehingga mulailah sedikit-sedikit teka-teki itu terjawab. Sampai akhirnya orang-orang yang tadi penasaran memandikan jenazahnya dengan berita orang fakir sudah tidak lagi sedekah misterius, mereka mendatangi keluarga Zainal Abidin, terutama kepada istrinya, bertanya tentang amalan apa yang menjadi keistimewaan
Zainal Abidin. Awalnya istri tidak mau menjawab, sampai akhirnya didesak, sehingga mereka mengatakan, kami mendapati pada tubuhnya ada bekas hitam. Kiranya apa yang menjadi keutamaan beliau yang kami bisa menirunya? Akhirnya istrinya bercerita, karena sudah meninggal suaminya kan, keluarganya. Ketahuilah bahwasannya Zainal Abidin selama saya hidupnya, beliau selalu bersedekah di malam hari, dan hanya aku dan hanya beliau dan kami keluarga yang tahu. Betul-betul diam-diam itu. Karena di zaman itu tentunya kan keadaan Madinah tidak seperti sekarang, pertama. Yang kedua, umumnya malam hari itu kan orang pada tidur, sehingga susah untuk diketahui. Di zaman dulu kalaupun ada orang-orang yang ngeronda, itu penguasa bukan RT RW. Ya kan? Di zaman dulu penguasa itu ekstra. Karena apa? Ngeronda. Zaman sekarang penguasa nggak mau ngeronda gitu kan. Zaman dulu seperti Umar bin Khattab terkenal, beliau seorang penguasa yang hampir setiap malam ngeronda. Beliau ngeronda langsung dan tidak menyuruh orang lain. Pengen langsung mengatur keadaan rakyatnya. Makanya kenapa orang dulu sampai tahu ini orang fakir, ini orang fakir, orang fakir? Karena langsung survei, tidak katanya. Betul-betul di zaman dulu orang-orang kaya itu mendatangi rumah-rumah orang fakir, bahkan bersedekah diam-diam. Makanya kalau kita membandingkan amalan dan keilmuan orang dulu dengan sekarang berbeda. Keilmuan dan amalan orang zaman tabi'in, mereka betul-betul tinggi. Sebagaimana guru-guru mereka sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tinggi mereka. Karena ya Allah pun memuji tabi'in, at-tabi'u tabi'in, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi menyebutkan 2 kali. Berarti menunjukkan apa? Setelah tabi'in, tabi'u tabi'in. Dan Zainal Abidin atau Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib termasuk at-tabi'in. Tentang tabaqat, tingkatan para tabi'in, sebagian ulama khilaf. Ada yang mengatakan tingkatan tabi'in itu ada 3, tapi ini khilaf di antara ulama ya. Ada yang mengatakan hanya 2, ada yang mengatakan 4. Tapi mungkin tidak perlu saya sampaikan karena ini tidak terlalu penting bagi kita. Berikutnya mungkin saya tambahkan sedikit lagi waktu tentang nama-nama. Sebentar. Sebutkan apa tentang nama-nama para tabi'in di Madinah. Walaupun sebenarnya nanti bisa saya sebutkan tentang nama-nama para sahabat ya, karena sahabat cukup banyak para sahabat. Dan tadi saya sebutkan tentang nama-nama tabi'in yang senior. Mungkin sebagian sudah disebutkan tadi, tapi sebutkan secara umum. Minimal kita kenal para tabi'in yang hidup di Madinah. Nanti ada yang hidup di Mekah, dan siapa ulama mereka atau siapa yang menjadi alim. Pertama tadi Sa'id ibn Musayyib, yang kedua Urwah ibn Zubair. Urwah termasuk tabi'in. Urwah ibn Zubair. Yang ketiga Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Nah, kemudian Ubaid ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Jadi cucunya Abdullah bin Mas'ud atau cucunya Mas'ud. Tapi mungkin agak banyak, nggak sebutin semuanya aja, tak pilih-pilih aja.
Di antaranya apa yang menjadi di antara tabi'in yang terkenal dan di Madinah adalah cucunya Umar bin Khattab bernama Salim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab, juga terkenal dengan keilmuannya. Karena Umar punya anak, di antaranya Abdullah, anak laki-lakinya Abdullah, Asim, Abdullah dan Asim. Nah, dari pernikahan Abdullah, atau yang lebih dikenal Ibnu Umar gitu kan, kalau antum sering dengar Ibnu Umar, siapa nama aslinya? Abdullah. Ya kan, Umar di antaranya memiliki anak laki-laki, yang pertama Abdullah, yang kedua Asim. Nah, yang sering disebut dalam hadis dan sebagai riwayat Ibnu Umar, qala Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Yaitu Abdullah bin Umar, Ibn Umar bin Khattab. Nah, beliau punya anak juga bernama Salim. Yang Salim ini juga menjadi alim. Artinya apa? Beliau menimba ilmu dari ayahnya Abdullah ibn Umar. Dan betul-betul beliau, Abdullah bin Umar, betul-betul mendidik anaknya Salim menjadi alim dan tabi'in. Artinya Salim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab termasuk tabi'in. Ada juga yang terkenal yang tinggal di Madinah, Nafi' itu pembantunya Ibnu Umar. Lihat, pembantu jadi ulama. Sekarang nggak ada pembantu gitu kan. Zaman dulu orang kalau jadi pembantu itu kesempatan nimba ilmu. Nah, ada pembantu Ibnu Umar bernama Nafi'. Nafi' ini apa? Pembantu Maula Ibnu Umar. Yang Nafi' juga termasuk ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Statusnya pembantu Ibnu Umar, pembantunya ulama. Makanya keistimewaan orang dulu kalau menjadi pembantu ulama, dia berilmu, tidak murni kerja bahasanya, tidak murni, tapi ambil ilmu. Sehingga banyak orang-orang dulu menjadi pembantu seorang alim, dia juga berilmu, menjadi alim. Termasuk mamanya siapa? Anas bin Malik. Siapa dia? Pembantu Rasulullah juga sama, yang sering mengambilkan air wudhu Rasulullah. Sehingga belum banyak meriwayatkan hadis juga, Anas bin Malik. Bahkan Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang didoakan Nabi secara khusus, banyak hartanya, banyak anaknya. Anas bin Malik, putra dari Ummu Sulaim. Jadi ketika Rasulullah mendatangi rumahnya Ummu Sulaim, Rasul dia dihidangkan makanan oleh Ummu Sulaim. Kata Nabi, simpan, aku berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW izin untuk sholat di rumahnya Ummu Sulaim, menunjukkan bolehnya ketika seorang berkunjung ke rumah sahabatnya numpang sholat duha boleh. Dan itu kebiasaan Nabi kadang-kadang. Nabi ketika berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim, disuguhi makanan, beliau katakan, simpanlah makanan kalian, aku berpuasa. Maka beliau sholat di pojok rumah atau di pojok kamar, masuk di rumah Ummu Sulaim dan sholat. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah. Dan Ummu Sulaim tuan rumah mengatakan, ya Rasulullah, doakan putraku Anas. Sesungguhnya Anas banyak bertanya kepadaku masalah agama dan masalah dunia. Maka Rasulullah pun berdoa, di antara doanya apa? Allahumma barik lahu, ya Allah berkahi Anas. Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyak hartanya. Allahumma akthir waladahu, ya Allah perbanyak anaknya. Karenanya disebutkan di riwayat bahwa dalam peperangan apa gitu, anak keturunan Anas banyak terbunuh di medan perang, sebanyak 1000 anaknya. Ya tentunya termasuk cucu lah, banyak anaknya, dan umurnya panjang. Dan Anas bin Malik sahabat Nabi yang paling akhir meninggal. Sahabat Nabi yang paling akhir meninggal Anas bin Malik. Nah, saya katakan tadi, kembali kepada pembahasan bahwa orang di zaman dulu ketika menjadi pembantu sahabat atau pembantu orang alim, dia berilmu, mengambil ilmu dari majikannya. Termasuk di sini apa? Nafi' Maula Ibnu Umar, pembantunya Ibnu Umar. Dan Nafi' kalau nggak salah termasuk gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Nafi' termasuk dari salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya.
Juga Ummu Kulthum bintu Abi Bakar As-Siddiq. Allah, di sini mungkin ya tabi'in, termasuk beliau juga alim berilmu. Selebihnya yang di Mekah, saya sebutkan sedikit aja ya, yang terkenal-kenal. Atha ibn Abi Rabah. Nah, tabi'in di Mekah yang terkenal keilmuannya, dan juga seorang budak, artinya statusnya budak, tidak merdeka. Siapa dia? Atha ibn Abi Rabah. Yang disebut dalam riwayat, Atha itu fisiknya itu beliau perawakannya tidak terlalu tinggi, pendek, rambutnya keriting, kulitnya hitam, hidungnya tidak terlalu mancung. Bahkan sebutan, kalau melihat Atha nggak ada yang mau menjodohkan putrinya dengan Atha. Maksudnya karena fisiknya banyak orang nggak tertarik pada Atha kalau lihat fisik gitu maksudnya. Tapi kalau lihat ilmunya, nggak ada yang menyayangi Atha. Karena ya Atha statusnya budak dari wanita kaya di Mekah. Atha statusnya seorang budak dari wanita Mekah yang ada di Mekah, wanita kaya di Mekah. Dan Atha termasuk mufti Mekah. Mufti itu apa? Seorang yang boleh memberikan fatwa di Mekah, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Dan dia seorang budak. Makanya ada kisah menarik di zaman itu, saya lupa namanya, seorang penguasa dari Basrah kalau nggak salah. Yang tentunya rata-rata kalau penguasa itu kaya kan. Ketika seorang penguasa dari Basrah pergi untuk berhaji. Nah, ini juga satu keistimewaan di zaman dulu. Orang dulu kalau pergi haji itu tidak murni haji, nimba ilmu. Jadi tidak hanya murni haji, nimba ilmu. Termasuk kalau kita lihat kisahnya tentang riwayat Imam Bonjol, ulama-ulama negeri kita. Mereka kalau kita baca riwayatnya menjadi alim besar itu karena pernah pergi haji, dan pergi haji minta ilmu di ulama Mekah, dan tidak pulang kecuali telah mendapatkan sanad riwayat baru pulang. Itu banyak. Kalau sekarang murni haji kan, bahkan haji sambil selfie, murni jalan-jalan nih. Jadi orang-orang jamaah sekarang kalau ke Masjid Nabawi, ke Masjid Haram ada majelis ilmu, dia nggak tertarik zaman sekarang itu. Makanya sungguh heran, berbeda zaman dengan dulu. Zaman dulu kalau mereka pergi haji ada majelis ilmu di Masjidil Haram atau sampai pun di Arafah, mereka akan duduk mendengarkan seorang alim yang menyampaikan ilmu dan mencatatnya, dan tidaklah pulang kecuali pulang sebagai status orang yang telah haji dan alim berilmu. Itu istimewa zaman dulu. Nah, di antaranya ada seorang penguasa Basrah, saya agak lupa namanya, ketika hendak pergi haji mengajak putra beliau. Dan rata-rata putra seorang penguasa biasanya ya seperti itulah. Ketika sampai di Mekah, penguasa ini paham siapa Atha kan, paham dia penguasa kan, tapi anaknya nggak paham siapa Atha. Ketika ayah handanya mengajak putranya untuk duduk di masjidnya Atha ibn Rabah, putranya menyepelekannya. Dia mengatakan, orang kulit hitam, ngapain duduk di orang kulit hitam? Kalau bahasa kita, kok rela ayah duduk di depan orang seperti itu, dia budak? Maka mendengar ucapan anaknya, wahai hak celaka engkau, tidak kau tahu siapa Atha? Dia memarahi anaknya, wahai hak celaka engkau, ala tadri man huwa, tidak kau tahu siapa Atha? Alim. Bahkan ulama-ulama di Mekah kalau Atha sudah duduk tidak ada yang berani berbicara. Artinya orang-orang alim di Mekah kalau sudah Atha menyampaikan ilmu atau memberikan fatwa suatu, maka yang lain diam, sakatu. Itu Atha. Tapi kalau dari sisi penampilan nggak, tadi orang yang nggak kenal pasti meremehkannya. Tapi orang yang sudah paham bahwa Atha alimun, sehingga tadi anak penguasa Basrah menyepelekan dan ayah memarahinya. Inna Atha alimun kabirun fi Makkah. Atha itu alim yang besar di Makkah. Ibn Abi Rabah. Berikutnya Tawus Ibn Kisan, termasuk Imam Tawus, termasuk ulama tabi'in yang terkenal juga riwayat-riwayatnya. Imam Tawus, Imam Tawus, Imam Mujahid Ibn Jubair. Nah ini juga beliau termasuk tabi'in yang tinggal di Makkah.
Juga ada di antaranya Ikrimah maula Ibnu Abbas. Nah, Ikrimah pembantunya Ibnu Abbas. Kalau tadi pembantunya Ibnu Umar siapa? Nafi' pembantu Ibnu Umar. Ada juga pembantu Ibnu Abbas bernama siapa? Ikrimah. Termasuk beliau juga banyak riwayat dalam tafsir Al-Quran, dalam hadis. Bahkan sering Ikrimah, Mujahid, Hasan Al-Basri, banyak riwayat-riwayat beliau menyampaikan ilmu. Nah, Ikrimah termasuk maula Ibnu Abbas, pembantu Ibnu Abbas, membantu kesehariannya dan mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Karena gini, satu faedah ya, orang di zaman dulu mengambil ilmu itu tidak hanya khusus di majelis ilmu seperti ini. Artinya menyampaikan ilmu khusus majelis ilmu kan, sampaikan ilmu. Orang dulu mendapatkan ilmu kadang-kadang sambil berjalan. Ketika contoh Ibnu Abbas, Ikrimah, pembantu Ibnu Abbas, dia banyak mendapatkan ilmu karena dia tidak hanya mengambil ilmu ketika bermajlis di majlis Ibnu Abbas, tapi ketika berjalan mungkin beliau menyampaikan ilmu. Kadang-kadang orang yang berilmu ketika berjalan safar kadang menyampaikan ilmu, nasihat, dicatat oleh pembantunya, oleh muridnya, dan itu ilmu. Betul bahwa masih ilmu, ada ilmu, tapi ilmu juga kadang tidak ada di masih ilmu, terkadang tidak disampaikan masih ilmu, terkadang ketika berjalan. Sama seperti Nabi ketika menyampaikan ilmu, apakah senantiasa di Masjid Nabawi, apa juga kadang dalam safar? Kadang dalam safar. Begitu pula kebiasaan tabi'in mendapatkan kebiasaan dari Rasulullah SAW, kadang-kadang menyampaikan ilmu dalam perjalanan, atau ketika di rumah sedang duduk menyampaikan ilmu kepada muridnya, kepada anaknya, dicatat oleh anaknya, dihafal oleh anaknya, oleh pembantunya. Begitulah para ulama dulu, para tabi'in. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala, karena waktu jam 9:30, semoga kajian ini bermanfaat buat saya pribadi mas sekalian, dan Allah berikan semangat untuk mengikuti generasi pertama dalam Islam, generasi salafus soleh dalam kebaikan akidah, ibadah, dan semangat ilmu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan. Sudah nggak ada yang bertanya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Semoga dipanjangkan umur agar kita bertemu kembali di kesempatan yang berbeda, duduk di majelis ilmu bersama, dan semoga menjadi sebab Allah memasukkan kita ke surga bersama-sama. Allahumma amin. Karena sungguh masuk surga itu nggak sendirian, rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, kata Allah. Kelak dari kiamat orang-orang yang akan masuk surga itu rombongan, nggak sendirian, rombongan. Kita berharap pengajian ini menjadi sebab Allah memasukkan kita ke surga secara rombongan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Allahumma tsabitna fil imani wa ta'ah wa amitna fil imani wa ta'ah. Ya Allah, istiqomah kita dalam iman dan takwa, dan matikan kita dalam iman dan takwa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.